Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sedulur semua, sedulur Gending Misteri, dan para penikmat misteri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, tentunya di channel Gending Misteri, sedulur. Jadi di depan saya ini beliau yang dulu pernah mengobrak-abrik channel saya bersama para pasukan. Mungkin ada yang masih paham dengan bapak ini, yang dulu pernah datang ke rumah singgah, itu membawa pasukan, yaitu pasukan Lebeng Sakti, ya Pak. Betul ya. Ya, tetapi di sini beliau ini jalannya sudah benar dan tidak lagi bergabung dengan para komplotan yang di jalan kesesatan. Dan juga mungkin bapak ini datang yang ketiga kalinya. Dulu waktu bersama pasukannya, dan kemarin belum lama beliau ini pernah memaharkan pusaka Arjuna sejati, dan ini yang ketiga kalinya beliau ingin berbincang-bincang dengan saya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh beliau. Dan buat teman-teman, ini mohon maaf ya Pak, ini saya videokan Ya. untuk apa ya namanya, edukasi untuk sedulur semua, agar juga melihat dari video ini untuk pembelajaran bagi kita semua ya. Seperti itu ya sedulur, ini saya videokan karena mungkin ini cerita yang mungkin kisah dan keluh kisah dari Bapak Sohib. Dulu ini galak banget lur. Dia memiliki banyak ilmu, tetapi ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Sampai-sampai dulu itu menyerang rumah singgah, dan juga banyak juga pasukannya ya. Jadi ada yang ingin diceritakan Pak? Ada. Ya. Ya, kita sambil udut itu sambil airnya Pak. Ini sudah nggak jahat lagi. Mungkin setelah dulu tidak percaya dengan konten-konten saya, dengan apa yang saya sampaikan di YouTube itu tidak percaya. Kan tetapi alhamdulillah sedulur, setelah meresapi video saya, beliau ini benar-benar ingin di jalan yang benar, atau jalan yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Seperti itu. Kita dengarkan bersama-sama loh. Beliau ingin menceritakan apa, karena dulu ini paling benci dengan channel saya dan paling benci dengan saya. Kenapa sekarang sudah menjadi lebih baik? Silahkan Pak, gimana? Begini Mas Satria, saya jauh-jauh dari Jawa Barat, tepatnya Sukamandi, datang ke sini ini ingin menemui Mas Satria. Ya ingin cerita lah ya, manisnya setelah saya memahar pusaka Arjuna sejati. Sejak saya memahar pusaka Arjuna sejati, Mas Satria, saya sangat pesat perubahannya dari segi usaha, dari segi dalam rumah tangga, mengatur keluarga. Itu rasanya gamblang gitu loh. Yang tadinya banyak kendala-kendala, hawa nafsu juga saya sudah agak reda, bahkan hilang setelah saya memahar pusaka Arjuna sejati yang pertama. Dan kita selalu ya
mengamatilah apa yang kata Mas Tria harus gini gini, saya jalankan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan nih ya sedulur, saya kasih tahu, mungkin ada penonton yang masih paham dengan Pak Soeb ini. Dulu itu dia itu paling jahat di seluruh anggotanya. Bahkan dulu itu sampai berapa kali datang ke rumah singgah waktu masih hilaf mungkin ya Pak. Iya, santri saya lagi banyak-banyaknya. Ya. Tetapi beliau memutuskan untuk keluar dari padepokan itu, dan setelah keluar dia itu sering melihat video saya Pak. Betul. Sering melihat, akhirnya hatinya itu terbetuk dengan pusaka Arjuna Sejati yang pada akhirnya menolong dari segi kehidupan dan juga dari sisi segala sesuatunya. Akan tetapi kuncinya satu, Gusti Allah yang sudah mengaturnya. Seperti itu ya Pak. Terus apa lagi Pak? Ya, saya memelihara pusaka Arjuna Sejati yang pertama. Jadi saya banyak cerita nih. Ya. Usaha saya sukses, mengatur dalam rumah tangga yang anak-anaknya tadinya pada bandel. Saya kan anak laki-laki 2, perempuan 1. Perempuan juga nakal. Nakalnya nakal bukannya nakal yang enggak. Jadi kalau diomongin sama orang tua, dibilang orang tua tentang yang kebaikan tuh nggak nurut. Tapi sekarang alhamdulillah segala sesuatu aja itu gamblang. Intinya menjurus ke jalan yang benar. Saya sekeluarga alhamdulillah setelah memegang pusaka Arjuna Sejati, anak-anak sholat rajin semua, cucu saya pada ngaji ya. Terus saya sendiri usaha juga yang tadinya boleh dikatakan jungkir balik, sekarang biasa-biasa aja, ulangan udah datang sendiri. Itu yang pertama. Nah yang kedua juga, saya di lingkungan tuh seakan-akan terkenal. Oh Pak Sohib yang katanya bisa menyeret hati gini. Masalah apa? Ya mau orang sakit, katanya bisa minta syariat usaha maju gitu kan. Nah saya akhirnya dia minta tolong sama saya, ya saya kasih, tapi saya minta pesan sama dia, yang penting akhlak dan perilakunya kamu harus betul-betul benar, jangan membuat kesalahan lah. Sholat memohon kepada Allah, doa mohon kepada Allah agar usahanya manglar gitu. Setelah jenengan memiliki pusaka itu, banyak orang yang datang ke rumah meminta bantuan dan pertolongan. Betul. Ya, itu adalah jalan Tuhan ya sedulur. Jadi mungkin Tuhan mengirimkan sesuatu yang sudah digariskan melalui pelantara. Jadi segala sesuatunya, masa lalu itu harus dilupakan, tetapi yang harus kita jalankan adalah masa depan, kan seperti itu. Contohnya Pak Sohib ini yang dulunya mempunyai masa lalu yang buruk ya Pak. Betul. Bahkan berbuat kejahatan dan memiliki suatu padepokan, tapi padepokan yang sesat. Kalau boleh Pak, ini untuk ya edukasi ya. Dulu kan jenengan memiliki padepokan dan jenengan juga membuka praktek pengobatan. Apakah itu benar-benar nyata atau hanya jenengan itu malah justru membohongi mereka semua? Coba kita terang-terangan saja dan kita jujur. Saya sekarang mengakui ya, dulu saya berjalan di jalan hitam lah ya. Emang mengobati warga yang sarannya kesurupan, yang sakitnya kena guna-guna. Emang waktu itu sepotan saja sembuh. Tapi setelah sampai rumah, dia anget lagi. Begitu.
Nah, di situ yang bikin saya sadar, akhirnya anak cucu kita kan suka nonton Gending Misteri, ya kan? Kata saya, itu yuk nonton gituan percuma. Mbah, ini bagus mbah, buat cara hidup ke depan kita, kayak gitu kan. Nah setelah saya itu, kayaknya hati ternyuh nih, Gending Misteri, Mas Satria. Saya kan datang waktu itu, cerita-cerita masalah Pusaka Arjuna Sejati. Nah, sejak memahar pertama dijalankan bagus, yang kedua memaharkan lagi lebih bagus lagi, terutama lingkungan-lingkungan orang yang hitam lah, aliran hitam banyak yang tergiur, ntar banyak. Ya, Saya tunjukin. Berarti secara tidak langsung dengan ini mengajak siar, Iya. atau mengajak kebaikan bagi masyarakat. Itu hal yang baik dan bagus, Pak. Memang Pusaka Arjuna Sejati itu diturunkan untuk berbuat kebaikan bagi sesama ciptaannya atau umat manusia. Jadi yaitu tergantung keniatan kita. Jenengan ingin memiliki pusaka Arjuna Sejati, tapi niat dari awal sudah buruk, ya tentu saja Tuhan tidak mengizinkan ataupun tidak mengabulkan apapun permintaan kalian. Tapi beda lagi jika jenengan ini niat dari awal itu niat yang baik, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada bagi sang pemiliknya. Akan seperti itu, tergantung niat kita. Yang pertama itu niat, keyakinan dan ketekunan dalam beribadah. Jadi setiap sang pemilik pusaka itu harus semua itu. Begitu ya seluruh. Ini untuk pembelajaran kita semua saja sih, karena ini adalah momen yang sudah digariskan oleh Tuhan. Saya dulunya bermusuhan dengan Pak Sohib, yang pada akhirnya sekarang sudah menjadi seperti saudara. Karena yaitu, jadi setiap manusia itu diuji oleh Tuhan, tergantung kita mampu atau tidak menghadapi ujian itu, kan seperti itu ya Pak? Betul. Bahkan kalau ada mungkin penonton sudah paham, waktu dulu Pak Soeb ini datang ke rumah singgah ngamuk-ngamuk meminta pembuktian tentang media yang saya miliki, itu tidak percaya. Tapi setelah dia menggunakan sendiri, itu baru percaya. Nah itu yang sudah dilakukan oleh Pak Sohib sendiri. Nah, terus apalagi Pak yang mau disampaikan? Ada sebenarnya ganjalan-ganjalan yang ada pada diri saya. Jadi seakan-akan ya kita bertobat lah ya. Guru saya itu seakan-akan kurang senang gitu loh. Jadi saya berpikir, dulu saya menggayung ilmu sama dia, setelah dibersihkan sama Mas Tria dengan Pusaka Arjuna Sejati, masih ada yang tersisa. Makanya saya mau minta tolong sama Mas Tria, tolong terawang saya, tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, barangkali masih ada sisa-sisa ilmu hitam yang ada pada diri saya. Karena setiap saya mau mengerjakan sesuatu, menolong orang, itu kadang-kadang ibaratkan kayak gelombang gitu, gelombang laut gitu loh, Ada hambatan gitu. Ya karena itulah dulu jenengan pernah berguru, dipastikan pernah yang namanya ada mungkin ilmu yang masih melekat di dalam tubuh. Jadi ya mungkin nanti saya akan mencoba melihat di tubuh jenengan. Oh jadi jenengan datang ke sini itu ingin
meminta bantuan kepada Ya. saya. Penyempurnaan tubuh kita supaya bersih. Baik Pak, nanti akan saya mencoba mengecek jenengan seperti itu. Ya sudah, nanti kita apa namanya ngobrol-ngobrol santai dulu, dan saya juga akan mempersiapkan. Tapi ada pesan, Gimana Pak? 7 orang sebelum saya berangkat ke sini, pesan buat Mas Satria. Ada yang pernah saudara, ada yang teman akrab kita. Kalau dia ingin memahar pusaka Arjuna sejati, diperbolehkan enggak? Dan apa syaratnya, katanya gitu. Kalau saya pribadi, jika ada saudara jenengan yang ingin mengemban amanah pusaka Arjuna, ya silahkan Pak. Akan tetapi niat dan tujuan itu harus ditentukan. Karena pusaka Arjuna itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang untuk jalan ke depan untuk yang lebih baik, kan seperti itu. Silakan. Karena saya dengan siapapun itu tidak pernah melarang apapun. Ya pada intinya ya silakan seperti itu Pak. Tapi kapan-kapan katanya dia bilang kalau udah punya ongkos pengen ke tanah Jawa, ingin silaturahmi dengan Mas Satria, mau bicara tentang pusaka Arjuna sejati. Jadi syaratnya apa yang harus dihindari, apa namanya itu kalau orang bilang kan, kalau mau berbuat yang baik ya selamanya harus baik terus, jangan pelintat-pelintut gitu loh. Ya betul. Itu Sekarang jenengan sudah tahu, sudah cerdas, nggak seperti jenengan dulu loh Pak. saya mengakui dulu emang saya tuh orangnya arogan ya, punya ilmu, mentang-mentang punya ilmu, buat sok jago lah. Dengar di mana ada orang yang punya padepokan apa, katanya itu didatangin. Saya sekarang sudah berpikir, setelah saya menjalankan syarat-syarat dari Mas Satria, pusaka Arjuna sejati harus jalankan dengan benar. Saya jalankan, ya kita sholat mohon kepada Allah. Ya, tapi terus terang Pak, setelah jenengan mengambil keputusan dan terketuk hatinya untuk meminang pusaka Arjuna itu, hal apa yang menjadi jenengan itu ingin berbuat baik terus? Jadi begini, setelah diri saya dalam pikiran saya itu benar gitu ya, jadi ingin membenarkan akhlak perilaku orang-orang yang nggak benar itu. Ya saya kadang-kadang kalau habis sholat maghrib gitu kan ada kultum, saya suruh ngisi kultum, ya saya jabarkan masalah pusaka Arjuna sejati. Ini si A, Unir, kamu kelakuannya seperti ini, ikut sama saya yuk, mari kita jalan di jalan yang putih, Jalan yang benar. karena dia masih berbau ilmu hitam itu. Makanya saya selalu nasihatin, yaitu yang titip salam buat Mas Satria, dia Unir itu yang pengen sekali katanya gitu, dia udah kepengen lah hidup di jalan yang benar, udah bosen di aliran hitam terus. Ya alhamdulillah, saya mengizinkan Pak Soib kemarin itu tidak sia-sia. Ternyata niat dan tujuan beliau ini sudah benar. Akan tetapi beliau ini datang ke sini lagi itu ingin meminta bantuan agar yang ada di dalam tubuhnya ini
bersih ya, agar juga plong ya Pak. Iya. Itu Kang Unir katanya begini, seandainya dia nggak datang ke Jawa nemuin Mas Satria, itu mahalnya lewat transfer bisa nggak? Maksudnya walaupun nggak berhadapan gitu. Oh iya. Ya bisa Pak, bisa, nanti bisa dibicarakan saja. Terima kasih. Nanti setelah ini akan saya netralkan yang ada di tubuh jenengan. Ya. Saya sekarang setelah punya pegangan ya, domain ilmu waktu Soekarno sejati. Kalau mau bergerak di jalan yang benar, menolong orang terutama ya, mau bertindak tuh tubuh saya terasa kaku, masih ada aja. Jadi saya pikirnya gini, waktu itu saya belajar ilmu sama guru saya, tendangan maut kasarannya ya, kaki kiri ini. Sekarang udah gak sempurna, mengganjal di sini nih. Kalau mau apa bikin coba orang saya yang nggak benar itu tuh, mau nendang tuh sini seakan-akan ada ganjalan sini, sakit. Makanya saya ingin dibersihkan lah, barangkali ada sisa-sisa ilmu saya yang dari guru saya ini. Salam dari istri saya, terima kasih atas keluarganya. Kalau mengerti soal sejati, ya bukan istri saya, bahkan keluarga besar lah. Daerah Sukamandi, Ciasem. Sukamandi itu daerah mana Pak? Jawa Barat ya? Sukamandi dari Jawa Barat, adanya kabupatennya Subang. Saya asli lahir di Sukamandi, Rawasari Jaya. Gitu. Banyak sekali yang ingin memiliki pusaka Dinda Sejati. Setelah saya di situ, ya boleh dikatakan bilang terkenal sih enggak gitu ya. Tapi setelah ada orang minta syariat ke situ, ya alhamdulillah berkat izin Allah dia sembuh. Jadi nggak kayak dulu orang minta syariat, saya syariatin sembuh. Yang kena ilmu hitam lah, yang tadinya kena guna-guna apa, di situ sembuh bener. Yang lumpuh jalan biasa sampai rumah hangat lagi. Nah di situ saya kayak kecemar, ribut kan, wah ini mah apa, ini ilmu apa nih gitu kan. Setelah saya sama cucu saya lihat, gending misteri dulu, buat apaan itu dulu, ini buat pengobatan mbah kayak gitu kan. Nah saya gending misteri ini pimpin oleh Mas Satria, cari alamatnya, saya datang ke sini. Alhamdulillah niat baik, jalan lancar. Tapi waktu jenengan itu melakukan kejahatan, apakah jenengan tidak berpikir ini adalah jalan yang tidak benar? Apakah tidak menyadari kan ini yang saya lakukan itu perbuatan kejahatan? Apakah di situ jenengan tidak berpikir? Berpikir Mas ya. Berpikirnya kalau udah di rumah tiduran itu pikiran melayang. Saya tadi udah bertindak di jalan yang nggak benar. Di situ kepikir terus. Ya ini yang akhirnya saya punya pusaka Arjuna Sejati. Itu yang mendorong saya pengen punya ilmu itu, Arjuna itu. Setiap mau tidur itu membayangkan perbuatan saya yang tadi kita lakukan. Itu penyesalannya itu sampai sekarang nggak hilang-hilang. Baik Pak, ini karena mungkin akan saya netralisir jenengan dulu nggih. Nah, nanti jenengan bisa menghadap ke sana ya Pak. Bentar, mohon maaf. Jenengan menghadap ke sana saja Pak. Nah, saya akan cek dulu, mohon maaf. Coba jenengan menghadap ke sana Pak. Nah, ya memang saya rasa jenengan ini
Duduk saja Pak, biar jenengan itu nggak susah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati, hilangkan ilmu hitam yang ada di dalam tubuh Pak Soeb ini. Maka kun fayakun. Bismillah. Allahu Akbar. Keluarkan saja Pak. Monggo, keluarkan saja Pak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Keluarkan Pak. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. La haula wala quwwata. Monggo Pak, ini Pak. Nah, keluarkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullah. Gimana sekarang? Bagaimana Pak? Nah, keluarkan semua Pak. Astagfirullah. Oh, ini lupa-lupanya. Nah, ini Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak, ini diminum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enteng bener nih. Oke. Relax dulu Pak, relax. Enteng. Alhamdulillah. Udah enteng. Astagfirullah. Terima kasih Mister ya. Pak, sama-sama. Badan saya enteng, perasaan nggak kaku dan bulu-bulu udah enteng. Yang jelas pesan saya untuk jenengan tetaplah berbuat kebaikan, jangan pernah mengulangi hal yang mungkin yang menyimpang Pak. Insyaallah jenengan sudah membaik dan keluarga jenengan sudah bahagia berkumpul dengan anak dan cucu. Jenengan tetap melakukan hal yang benar dan berbuat baik kepada masyarakat. Insyaallah. Mungkin jalannya tidak benar. Jenengan rangkul mereka yang jalannya sesat dan jenengan ajak untuk di jalan kebenaran. Mungkin itu saja pesan-pesan dari saya. Ini video ini untuk dokumentasi dan pembelajaran kita semua ya seluruh. Jadi jika ada saudara kalian ataupun orang lain yang mungkin yaitu menyimpang, jangan kalian ejek, jangan kalian hina. Allah mengajarkan kita semua itu untuk sesama makhluknya. Setiap makhluk yang di jalan yang sesat, maka kita yang harus menolongnya. Jadi
jangan dihina, jangan diejek. Ayo kita rangkul untuk di jalan yang benar. Kan seperti itu ya Pak. Betul, betul. Nah, jadi di dunia ini kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi itulah ya sedulur. Mungkin dari saya segitu, dan ada yang mau disampaikan lagi Pak? Sebenarnya ada sih dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Iya. Kalau berkenan boleh saya sampaikan sama Mas Tria. Bagaimana Pak? Lurah itu mungkin masyarakatnya susah sekali. Dia selalu ada hambatan, makanya minta saran sama Mas Tria. Apa sarannya? Nanti saya jawab. Buat oleh-oleh. Baik Pak. Nanti itu masalah itu kita bicarakan di belakang lagi, mungkin di video pada malam hari ini untuk pembelajaran kita semua agar kita selalu berbuat kebaikan dan kita lawan kejahatan. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.